Sweetheart, malam ini kita ke rumah Mommy ya, kata Xavier sambil melirik istrinya yang sibuk dengan ponselnya, sementara Xavier fokus menyetir dan seperti biasa ia menyetir dengan sangat pelan. Mereka sudah pulang dari kantor setengah jam yang lalu, tapi mereka belum juga sampai di apartemen. Jawab Gia masih sibuk dengan ponselnya, bahkan ia senyum-senyum sendiri seperti orang yang kasmaran. Hal itu tentu membuat Xavier curiga dan cemburu. Xavier menepikan mobilnya dan menginjak rem tentu juga sangat pelan, karena ia takut istrinya kenapa-kenapa jika tiba ia menginjak rem. Sweetheart, panggil Xavier lagi dan kini tatapannya sudah sangat berbeda. Namun sayangnya Gia masih tidak menyadari hal itu karena ia masih sibuk dengan benda elektronik mungil yang multifungsi itu. Gia kembali menggumam yang membuat Xavier langsung menyambar ponsel istrinya membuat Gia terlonjak kaget. Ada apa, Honey? Tanya Gia terkejut. Kamu chatting-an sama siapa, Tanya Xavier dan sekarang Gia baru menyadari suaminya ini sedang dalam mood jealous. Sama Melissa dan Diana, jawab Gia cepat dan ia mencoba meraih ponselnya namun Xavier menjauhkannya. Jangan bilang kamu tidak percaya sama aku, Honey. Tanya Gia tak percaya, ia memicingkan matanya pada Xavier. Sementara Xavier enggan menjawab pertanyaan istri tercintanya itu, ia memeriksa ponsel Gia dan ternyata Gia sedang bergosip dengan dua temannya di chat grup mereka. Xavier membacanya dan hal itu membuat Gia meringis, karena yang para gadis itu gosipkan adalah Alan, Xavier dan Max. Xavier melirik Gia yang saat ini sudah menutup wajahnya yang bersemu marah. Melissa, aku benar-benar anti dengan pria seperti sahabatnya Pak Xavier itu. Diana, Alan maksudmu, Mel? Gia, sudah pasti, Di. Haha, kenapa, Mel? Dia kan tampan, bibirnya tipis dan seksi. Rasanya seperti apa, Mel? Mata Xavier langsung membulat sempurna membaca pesan dari istrinya itu. Ia langsung memelototi Gia namun bibirnya terkatup rapat. Diana, pasti manis ya, Mel. Melissa, pahit, seperti kopi tanpa gula. Gia, pantas dia memanggilmu, Sugar, Mel. Sepertinya kamu akan jadi gula bibirnya, haha. Diana, benar juga ya, tapi aku dengar Alan playboy, Mel. Melissa, karena itulah aku tidak tertarik dengan dia, ternoda bibirku. Entah berapa banyak kuman yang dia bawa dari para wanitanya. Diana, Gia yang paling beruntung, Pak Xavier setia, tidak cicip yang lain. Gia, iya dong, rasanya enak lagi. Melissa, rasa apanya, Gia? Diana, yang atas apa yang bawah? Haha, Gia, semuanya enak, bikin ketagihan. Xavier tak mampu lagi menahan tawanya. Ia sungguh tak menyangka tiga darah ini akan menggosipkan para pria, sementara Gia semakin merasa malu karena ia tertangkap basah. Melissa, aku jadi penasaran sama rasanya Max, dia tampan loh. Gia, bibirnya lembut, dulu aku pernah cium. Kedua bola mata Xavier kembali melotot dan kali ini lebih lebar dari sebelumnya, bahkan kepalanya seperti sudah keluar tanduk merah yang berasap. Gia yang menyadari kemarahan suaminya itu hanya bisa menempel pada pintu mobil dan ia masih menutup wajahnya dengan telapak tangannya, namun ia mengintip Xavier dari balik jari-jarinya. Xavier pun kembali menunduk dan membaca chat gosip para wanita-wanita itu. Melissa, kan cuma dikecup itu, G. Pasti bedalah rasanya kalau dicium. Apalagi bibir Max itu tidak tebal dan tidak tipis, ukuran pas. Pasti kenyal, Gia. Beruntung ya cewek yang dapat Max, si pria polos nan suci. Siapakah wanita yang berhasil mencicipi adik iparku yang tampan itu? Melissa. Mungkin yang sama-sama culun, polos nan suci. Melissa. Di, kamu kemana? Tes. Gia. Diana hilang, jangan-jangan dia naksir adik ipar. Melissa. Haha, jangan-jangan benar kata Alan. Mereka ciuman, wah beruntungnya Lady Diana. Itu chat terakhir mereka. Xavier merasa chat para wanita itu lucu tapi juga menyebalkan. Dan sekarang ia tahu, rupanya para wanita itu sama-sama punya pikiran mesum juga, sementara di depan laki-laki mereka sok kalem dan selalu menuduh laki-laki yang mesum. Xavier menyerahkan ponselnya pada Gia dengan tatapan mengintimidasi. Jangan pernah lagi bicarakan laki-laki lain sekalipun itu sahabatku atau adikku, itu dilarang keras. Tegas Xavier yang membuat Gia meringis.
Xavier dan Gia sudah sampai di rumah Nyonya Leona untuk makan malam, dan tentu kedatangan Xavier ke sana juga untuk menemui Max dan membicarakan masalah hati Max yang sepertinya tidak akan menemukan titik terang, karena Max dan Diana sama-sama punya masalah pribadi yang tak bisa diatasi mereka sendiri. Xavier juga berencana akan memberitahu Gia tentang misinya ini. "Dear, bagaimana keadaanmu dan kandunganmu?" tanya Nyonya Leona sembari merangkul Gia dan membawanya ke meja makan. Di sana sudah ada makanan yang sangat banyak, bahkan ada Alan juga yang sudah menyantap makanan di depannya. "Aku baik, Mom. Kandunganku juga baik," jawab Gia. "Alan, kamu sedang apa di sini?" tanya Gi kemudian pada Alan. "Menajalankan misi," jawab Alan dengan mulut yang penuh dengan makanan, sementara Gia mengernyit bingung mendengar jawaban Alan. "Misi apa?" tanyanya lagi. "Penyatuan Max dan Diana," jawab Alan yang semakin membuat Gia bingung. Namun belum sempat Gia bertanya apa maksudnya tiba-tiba Max sudah datang. "Gia!" seru Max yang baru saja turun dari kamarnya. Adik iparnya itu seperti baru selesai mandi. Ia mengenakan kaos tanpa lengan dan celana sebatas lututnya. Rambutnya masih acak-acakan dan setengah basah, pemandangan yang seksi bahkan di mata sang kakak ipar. "Mata jaga mata," tegas Xavier, "atau aku larang kamu ketemu sama dia lagi," ancamnya yang membuat Gia mendelik. "Ayolah, Xavier. Masa kamu cemburu sama adikmu sendiri?" Nyonya Leona menyambung. "Mom, ada banyak kisah orang yang selingkuh sama iparnya sendiri," sanggah Xavier yang membuat semua orang hanya bisa menghela nafas berat. "Kebanyakan nonton sinetron," tukas Gia. "Sudah-sudah, drama sekali keluarga kalian ini." "Ayo makan, aku sudah lapar," kata Alan padahal sejak Gia sampai, ia sudah melihat Alan yang makan dengan rakus. Mereka pun makan sambil sesekali mengobrol ringan, entah itu tentang pekerjaan, percintaan maupun tentang keluarga mereka yang sedang dalam penjara saat ini. "Pastikan Jamie tidak membebaskan mereka, Xavier," tegas Nyonya Leona, "biar mereka jera dan merenungi kesalahan mereka." "Iya, Mom. Aku sudah atur semuanya, jangan khawatir," kata Xavier. "Oh ya, Max. Bagaimana dengan Diana?" Uhuk. Max yang sedang menegak air minumnya langsung tersedak setelah mendengar pertanyaan Alan itu yang tiba-tiba itu. Kenapa kamu tanya Diana sama aku?" tanya Max gugup sambil melirik kakak dan ibunya, seolah ia menyembunyikan sesuatu. "Kalian punya hubungan kan?" tanya Xavier. Gia kini memasang wajah seriusnya sambil menatap Max. "Tidak," jawab Max. "Memangnya ada apa?" tanya Nyonya Leona yang ketinggalan gosip. "Max menyukai Diana sepertinya, Mom," tukas Xavier. "Aku rasa itu tidak mungkin," kata Gia menginterupsi. "Itu sangat mungkin, Baby," kata Alan yang membuat Xavier mendelik hanya karena panggilan Baby itu. "Ayolah, Max. Akui saja perasaanmu dan mungkin kami bisa membantumu," kata Xavier kemudian. "Apanya?" tanya Max masih berusaha menyembunyikan perasaannya. "Max, kami punya bukti jadi sebaiknya akui saja atau kami keluarkan buktinya," kata Alan. "Bukti apa?" Max masih berputar-putar yang membuat Alan kesal. Ia pun segera memperlihatkan video Max dan Diana pada Nyonya Leona dan Gia. Awalnya Gia dan Nyonya Leona mengernyitkan keningnya saat detik-detik pertama video itu, hingga kemudian, "Ah, tidak mungkin," pekik Gia dan ibu mertuanya bersamaan. Tentu mereka tidak percaya Max bisa seliar dan seganas itu. Sementara Max yang melihat itu segera merebut ponsel Alan dan mencemplungkannya ke dalam gelas berisi air. "Apaan-apaan kalian?" tegas Max marah. Ia terlihat sangat malu dan langsung berlari ke kamarnya seperti anak gadis yang tertangkap basah saat naksir cowok. Sementara semua orang begitu tercengang dengan respon Max, terutama Nyonya Leona. Putranya yang polos, lugu, kalem. Bisakah menyerang wanita barbar seperti Diana? Beda halnya dengan Alan yang tampak santai, ia mengambil ponselnya dari dalam gelas dan menggelapnya dengan tisu. "Untung saja aku orang kaya, jadi beli ponselnya yang paling mahal dan tidak apa-apa meskipun kena air," gumamnya. Diana memegang bibirnya dengan tatapan yang lurus menatap langit-langit kamarnya, pikirannya kembali melayang pada ciumannya dan Max yang benar-benar membakar gairahnya. Dan tadi sahabat-sahabatnya itu justru kembali memancing gairah Diana dan membicarakan bibir Max. Diana merasa tidak suka jika sahabat-sahabatnya itu membayangkan bibir Max. Diana bahkan seolah masih merasakan sentuhan bibir Max di bibirnya, hangat, basah dan
Diana terlonjak kaget mendengar teriakan mamanya yang menggelegar di telinganya di saat ia membayangkan ciuman Max. Di, turun makan, Di, mamanya kembali berteriak karena Diana tak merespon panggilannya. Iya, Mama. Diana balas berteriak dan segera turun dari kamarnya. Ia melangkah malas ke meja makan dan di sana mamanya sudah menikmati makanan yang dimasaknya sendiri. Diana hanya tinggal berdua dengan mamanya yang bernama Desi di rumah ini. Kedua orang tuanya bercerai karena sang papa ketahuan selingkuh dan karena itulah Diana tidak pernah mau dekat dengan pria manapun. Jikapun dekat paling Diana hanya mengerjai seperti yang ia lakukan pada Max dan sikapnya yang terkesan barbar juga akibat dari perceraian kedua orang tuanya. Bagaimana pekerjaanmu, Di? Sejak kemarin mama lihat kamu murung, kamu capek ya? Tanya mamanya lirih yang membuat Diana langsung mengembangkan senyum di bibirnya. Mamanya ini memang tidak bekerja dan biaya hidup mereka berdua hanya ditanggung Diana. Namun Diana tidak masalah sama sekali meskipun mamanya terkadang merasa bersalah pada Diana. Sedikit, Ma. Mama jangan khawatir. Ucapnya kemudian ia mulai menyantap menu makan malamnya. Mama tidak menyangka loh, ternyata sahabat kamu itu istrinya bos besar, kata mamanya lagi. Enak kali ya kalau punya menantu orang kaya begitu, Di. Enak kenapanya? Karena kayanya. Tanya Diana mendelik. Ma, aku tidak mau kita menggantungkan hidup pada orang lain. Lebih baik kita hidup begini, pas-pasan tapi hasil keringat sendiri. Daripada kaya raya tapi punya orang. Tapi kan kalau sudah menikah, harta suami harta istri, Di. Ish, Mama. Pikirannya ke sana terus. Nanti deh aku cari suami orang kaya, biar Mama senang, guraunya yang membuat mamanya tertawa. Sementara di rumah Max, Nyonya Leona, Gia, Xavier dan Alan sedang membicarakan Max dan Diana. Alan serta Xavier sangat percaya keduanya memiliki perasaan yang sama. Namun beda halnya dengan Gia dan Nyonya Leona yang masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya tadi. Nyonya Leona merasa sangat mengenal putranya dan ia merasa tidak mungkin putra bungsunya yang polos nan lugu bisa menyerang gadis barbar seperti Diana. Begitu juga dengan Gia yang merasa sangat mengenal sahabatnya, Diana. Ia sangat yakin Diana tak mungkin mau diserang begitu saja oleh pria yang selama ini selalu dibulinya. Kalau menurut aku ya, kita harus merubah penampilan Max. Apalagi dia sudah menjadi bagian penting di perusahaanmu, kata Alan pada Xavier. Tidak. Sangga Xavier, aku tidak mau Diana menerima Max hanya karena Max terlihat tidak culun lagi. Diana harus menerima Max apa adanya, kata Xavier. Yang kita rubah penampilannya, bukan karakternya, balas Alan. Tidak mau. Xavier masih kekeh dengan pendapatnya, kalau Diana menerima atau menolak Max hanya karena penampilan, maka Diana tidak pantas untuknya. Nyonya Leona dan Gia masih diam saja dan mendengarkan kedua sahabat itu yang sedang beradu pendapat. Diana itu sepertinya benar-benar punya ego yang tinggi, sementara Max tipe pria yang tak percaya diri, kata Alan memikirkan perbedaan yang begitu signifikan itu. Kalau begitu Diana harus menurunkan egonya untuk Max, kata Xavier. Max yang harus belajar percaya diri dan maju mendekati Diana, sangga Alan. Kenapa kalian tidak sekalian membuka yayasan perjodohan? Tanya Gia tiba-tiba. Alan dan Xavier langsung menatap Gia, lagi pula itu kan urusan pribadi mereka, kenapa kalian ikut campur? Mereka juga sudah dewasa, jadi mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Kenapa kalian jadi beradu pendapat di sini? Ya juga ya. Gumam Alan, aku melakukan ini karena aku merasa gemas saja sih dengan dua manusia beda tabiat itu, lanjutnya. Kalau kamu, Hani? Gia menatap Xavier, kenapa kamu mau menjodohkan mereka seperti ini? Karena mereka pernah membantu kita, sweetheart. Berkat mereka juga rencana kita lancar dan sekarang kita bersama. Jadi aku hanya ingin membantu mereka agar bersama orang yang mereka cintai, kata Xavier yang membuat Gia terharu. Oh, so sweet. Gia berkata dengan tatapan yang manis sekali, tapi aku tidak yakin kalau Diana mencintai Max. Diana bukan tipe orang yang mudah jatuh cinta, apalagi dulu orang tuanya bercerai karena ayahnya selingkuh, jadi Diana seperti takut mengalami apa yang dialami mamanya, tutur Gia yang membuat semua orang jadi prihatin. Sementara itu, Max yang tadi sudah pergi ke kamarnya hendak turun lagi karena ia merasa haus dan air di kamarnya sudah habis. Namun saat di tangga, ia mendengar ucapan Gia dan seketika Max merasa kasihan pada Diana. Kasihan sekali. Gumam Nyonya Leona kemudian ia menatap Xavier. Nasibnya sama seperti Xavier, sama-sama anak broken home, ia berkata lirih dan penuh penyesalan. Tentu saja beda, Mom.
Kamu dijebak dan aku juga tidak trauma akan hal itu. Aku mengerti, jawab Xavier bijak. Max kembali ke kamarnya membawa kembali botol yang kosong. Max meletakkan botolnya di atas meja dan ia melemparkan tubuhnya ke ranjang king size-nya itu. Max menatap langit-langit kamarnya sementara ingatannya kembali berputar pada ciumannya dan Diana. Max memegang bibirnya yang seolah masih bisa merasakan lembutnya bibir Diana. Max juga teringat dengan apa yang dikatakan Alan tadi, ia memang bukan tipe orang yang percaya diri apalagi jika berurusan dengan perempuan. Terus aku harus bagaimana? Aku rasa aku benar-benar menyukai Diana, jantungku selalu berdebar-debar setiap kali aku mengingatnya, gumam Max. Apa aku rubah saja penampilanku agar Diana juga menyukaiku seperti yang dikatakan Alan? Ia bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Tapi benar apa yang dikatakan Xavier, kalau begitu Diana tidak akan tulus menyukaiku, dia hanya akan menyukai penampilanku saja, tapi... Max berkata dengan cemberut, kemudian ia beranjak duduk. Menekuk kedua lututnya dan melingkarkan lengannya di lututnya. Tidak apa-apa jika dia hanya menyukai penampilanku, asalkan dia bahagia bersamaku, itu sudah lebih dari cukup. Tidak apa-apa dia tidak tulus padaku, aku akan tetap tulus menyukainya. Aku yakin Diana wanita yang baik. Keesokan harinya, Max tidak pergi ke kantor dan ia justru menemui Xavier di apartemen Gia. Gia yang melihat adik iparnya itu hanya terdiam, karena masih sulit baginya percaya kalau Max benar-benar memiliki perasaan pada Diana. Max mengekori Gia yang masuk ke dalam apartemennya. Gia masih dalam balutan piyamanya karena ia memang belum mandi, rambutnya dicepol asal. Sementara Xavier tadi masih tertidur apalagi jam memang masih menunjukkan pukul 7 pagi. Gia, cicit Max sambil mengekori Gia yang pergi ke dapur untuk mengambil air. Jawab Gia malas. Kamu marah ya sama aku? Gia langsung menoleh dan menyipitkan matanya pada Max. Tidak, kenapa aku harus marah? Tanya Gia kemudian. Ya karena aku sudah mencium Diana, jawab Max yang membuat Gia terbelalak dengan jawaban Max yang tak disangkanya itu. Namun kemudian Gia tertawa. Gia menyenderkan punggungnya di pintu kulkas dan ia melipat tangannya di dada. Tatapannya lurus menilai raut wajah Max yang terlihat sangat menggemaskan di matanya. Memangnya kenapa kamu mencium Diana? Sampai seperti mau dihabisi saja bibir Diana, goda Gia yang membuat wajah Max langsung merona. Ia menundukkan kepalanya sambil membenarkan kacamatanya. Lagi-lagi ekspresi yang sangat menggemaskan untuk dipandang. Jawab, adik ipar. Tegas Gia, Diana itu sahabatku. Aku tidak akan membiarkanmu mempermainkannya, lanjutnya dan Max dengan cepat menggelengkan kepalanya. Aku menyukainya, G. Lirih Max yang hampir tak terdengar, namun Gia memiliki pendengaran yang baik sehingga ia masih mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Max. Walaupun begitu, ia masih ingin menggoda adik iparnya yang menggemaskan ini. Apa? Aku tidak dengar. Gia mendekatkan telinganya ke wajah Max membuat Max langsung melangkah mundur. Aku menyukainya dan aku tidak bermaksud melecehkannya. Aku tidak tahu kenapa, tapi saat di pesta, Diana benar-benar cantik dan aku tidak bisa menahan diri. Pokoknya itu terjadi begitu saja. Max bercerita seperti orang merengek, membuat Diana tersenyum geli namun kemudian keningnya berkerut saat Max mengatakan kata, pesta. Sampai sekarang dadaku berdebar setiap kali aku mengingat Diana, lanjut Max dengan bibir yang manyun. Jadi kalian berciuman di pesta juga? Tanya Gia dan Max mengangguk pelan, seperti maling yang diinterogasi saat tertangkap basah sedang mencuri. Oh my god, seru Diana, sekarang aku tahu kenapa sikap Diana berubah sejak pesta, gumamnya. Dia juga tidak menanggapi chatku dan Melissa, lanjutnya. Sementara itu, Xavier menguap dan menggeliat malas. Ia melihat Gia sudah tak ada di sampingnya. Xavier pun turun dari ranjangnya guna mencari sang istri. Xavier ke dapur saat mendengar suara Gia berasal dari sana dan betapa kesalnya Xavier saat melihat ada pria lain di dapur sedangkan penampilan Gia mas sangat seksi dan menggoda. Max. Geramnya yang membuat Max langsung menoleh dan memasang wajah bingung, karena belum apa-apa Xavier sudah menatapnya seolah ingin menyantapnya. Ada apa, Hani? Kamu mimpi buruk, Tanya Gia yang juga bingung dengan raut wajah kesal suaminya itu. Xavier melangkah cepat dan tiba-tiba ia menutup mata Max membuat Max terlonjak kaget begitu juga dengan Gia. Apa yang kamu lakukan, Hani? Kenapa mata Max ditutup? Tanya Gia. Lihat apa yang kamu pakai? Desis Xavier masih menutup Max. Max mencoba menyingkirkan tangan Xavier namun usahanya sia-sia.
Xavier, lepaskan aku. Memangnya kenapa? Ada apa? Tanya Max heran. Masuk ke kamar dan ganti bajumu, sweetheart, tegas Xavier yang membuat Gia menganga namun kemudian cengengesan. Piyama yang dipakainya berbahan satin dan Gia tidak memakai apapun balik piyama itu, kancing atasnya juga terbuka dan 2 titik indah tercetak jelas di dada kanan kirinya. Hehe, sorry, honey, kata Gia sambil menutup dadanya dengan kedua tangannya. Gia pun dengan cepat bergegas ke kamarnya dan Xavier melepaskan tangannya dari wajah Max. Memangnya ada apa sih? Tanya Max sambil melepas kacamatanya kemudian mengucek matanya sebelum akhirnya kembali memasang kacamatanya. Bukan apa-apa, jawab Xavier ketus, kamu kenapa pagi-pagi di sini? Tanyanya kemudian. Itu. Max mengetuk-ngetukkan kakinya di lantai, menggigit bibirnya dan menggoyang-goyangkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri. Apa? Tanya Xavier lagi. Aku mau berpenampilan seperti kamu, kata Max malu yang membuat Xavier langsung memicingkan matanya pada Max dan bahkan mencondongkan tubuhnya pada Max, membuat Max semakin malu. Coba ulang, kamu mau apa? Tanya Xavier lagi. Mau merubah penampilan, mau seperti kamu, kata Max lebih tegas. Xavier kembali menegakkan tubuhnya, ia menatap Max dari atas sampai bawah. Dan memang benar apa kata para gadis, Max tampan, tubuhnya tinggi dan tegap meskipun penampilannya memang terkesan culun apalagi dengan kacamata segi 4 dan rambut yang selalu ditata rapi dan klimis. Untuk Diana? Tanya Xavier langsung pada intinya namun Max tak berani menjawab pertanyaan kakaknya itu. Max. Xavier memegang kedua pundak Max dan Max pun menatap Xavier. Tidak ada yang salah dengan penampilanmu, kamu tampan, karismatik dan yang pasti kamu cerdas. Kamu tidak perlu merubah apapun untuk wanita, tegas Xavier. Tapi aku sangat menyukai Diana, Xavier. Sedangkan dia tidak menyukaiku karena aku culun katanya, lirih Max yang membuat Xavier menghela nafas berat. Kalau begitu jangan sukai Diana, sukai wanita yang tulus sama kamu, yang tidak masalah dengan penampilanmu, cinta itu harus menerima apa adanya. Max, tutur Xavier namun Max tak bisa menjawab. Hatinya sudah terikat pada Diana dan itu membuat Max rela melakukan apapun untuk membuat Diana menyukainya. Gia datang dengan pakaian yang sudah lebih baik dan tidak menonjolkan bentuk tubuhnya lagi walau hanya titik kecil itu, ia juga tadi sempat mendengar apa yang dibicarakan suaminya itu. Honey, biarkan saja Max berusaha. Kata Gia, kita hanya perlu mendukung Max, cinta memang butuh pengorbanan kan? Lagi pula aku mengenal Diana, dia orang yang tulus, jelas Gia. Max dan Xavier saling pandang, Xavier memikirkan kembali apa yang dikatakan istrinya, dan sejauh ini Xavier memang melihat Diana sepertinya memang wanita yang baik. Baiklah, jadi apa yang harus kita lakukan? Tanya Xavier yang membuat Max dan Gia memekik senang. Pergi ke salon dan berbelanja, ajak Gia dengan antusias.